Kontroversi pasukan cadangan militer Malaysia yang diduga merekrut warga negara Indonesia. Dua pejabat Bank Indonesia, Oi Hoi Tiong dan Rusli Simanjuntak, ditahan KPK. Ya saudara, selamat petang. Saya Aryo Ardi menjumpai Anda di Liputan 6 Petang yang hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai berita, di antaranya cuaca buruk di berbagai daerah yang menyebabkan banjir serta gelombang tinggi. Ratusan mahasiswa Makassar yang tergabung dalam gerakan Makassar Lawan Badan Hukum berunjuk rasa menolak rencana pemerintah memberlakukan RUU Badan Hukum Pendidikan. Unjuk rasa berlangsung di depan gedung Rektorat Universitas Hasanuddin Makassar diwarnai kericuhan. Kericuhan berawal saat ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas di Makassar ini berusaha menerobos barikade pihak keamanan kampus Universitas Hasanuddin Makassar. Para mahasiswa yang tergabung dalam gerakan rakyat Makassar memaksa untuk bertemu dengan Rektor Universitas Hasanuddin. Para mahasiswa menuntut agar seluruh kampus di kota Makassar menolak pemberlakuan Badan Hukum Pendidikan karena kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk komersialisasi pendidikan dan merugikan mahasiswa. Sebelumnya, mereka juga berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Ya saudara, penertiban pedagang di Pasar Gembong dan Kapasari Surabaya diwarnai isak tangis para pedagang. Namun tim gabungan Satpol PP dan polisi tetap melanjutkan penertiban karena pedagang dinilai mengganggu ketertiban dan memicu terjadinya kemacetan. Bangunan semi permanen milik pedagang liar di Jalan Gembong dan Kapasari Surabaya roboh disapu alat berat. Ini adalah bagian penertiban yang dilaksanakan tim gabungan Satpol PP Pemkot Surabaya dan polisi. Penertiban dilaksanakan pagi hari sebelum pedagang mulai membuka usahanya. Ada sekitar 3.000 pedagang liar yang selama ini berjualan di sepanjang jalan dan trotoar Pasar Gembong dan Kapasari. Untuk mengantisipasi perlawanan, polisi juga mengerahkan personil yang dilengkapi tameng. Sejumlah pemilik bangunan pun hanya mampu menangis, menyaksikan tempat usahanya rata dengan tanah. Petugas Satpol PP dan polisi berdalih penertiban ini sudah didahului proses sosialisasi sejak tahun 2007 lalu. Selain memicu kemacetan, kehadiran pedagang liar ini dinilai sudah mengganggu ketertiban umum. Demikian laporan Kodriansa Sofyan dari Surabaya. Ya saudara, penggusuran tidak hanya terjadi di Surabaya namun juga terjadi di Cilincing, Jakarta Utara. Ratusan bangunan liar yang berdiri di atas lahan kosong dieksekusi polisi Pamung Praja dan tidak ada perlawanan dari para penghuni yang sudah menempati kawasan tersebut selama bertahun-tahun. Dengan berpakaian lengkap dan tongkat, sekitar 2.000 petugas gabungan Satpol PP dan polisi menggusur rumah warga di lahan seluas 5 hektar di Jalan Lengkong, Cilincing, Jakarta Utara. Warga yang rata-rata sudah 20 tahun maksud kami menempati lahan tersebut hanya bisa pasrah dan tidak melakukan perlawanan. Tanah yang telah ditempati tersebut milik PT Nugra Santana dan rencananya akan dipergunakan untuk pergudangan. Ya saudara, askar watannya, sebuah kata yang sebenarnya asing bagi warga negara Indonesia, tetapi saat ini muncul ke permukaan seiring dengan direkrutnya para WNI untuk menjadi bagian dari tentara diraja Malaysia tersebut.
Ini adalah latihan bersama pasukan TNI dengan askar Wataniyah di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Gambar ini diambil tahun 2006 lalu. Namun sebenarnya latihan semacam ini yang biasa disebut dengan latihan bersama Malindo sudah berlangsung selama 23 tahun. Askar Wataniyah adalah pasukan cadangan dan bantuan tempur yang merupakan bagian dari tentara darat di Raja Malaysia. Karena sifatnya cadangan, anggota askar Wataniyah biasanya direkrut secara kontrak minimal 5 tahun. Mereka bertugas membantu pasukan reguler di bidang kesehatan, perbekalan, angkutan dan komunikasi. Selain itu, askar Wataniyah juga biasa digunakan oleh pemegang kekuasaan untuk kondisi darurat dan bencana alam. Anggota askar Wataniyah ini ratusan atau bahkan ribuan diantaranya berasal dari Indonesia. Dari penelusuran tim liputan 6 SCTV, mereka umumnya memang lahir di Malaysia atau sudah lama tinggal di Malaysia dan memiliki dokumen kewarganegaraan Malaysia. Tetapi ada juga yang disebut-sebut masih memiliki dokumen kewarganegaraan Indonesia. Salah satu tugas askar Wataniyah saat ini adalah mengamankan perbatasan Indonesia-Malaysia di kawasan Kalimantan Barat sepanjang 870 km. Mereka menempati 17 pos bersama TNI dan tentara di Raja Malaysia. Amin Al-Qadri melaporkan dari daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Ya, saudara, kekhawatiran atas terdapatnya askar Wataniyah ini bermunculan. Salah satu kekhawatiran bentuknya adalah jika nanti terjadi konflik, maka dua kelompok yang merupakan sama-sama anak bangsa akan saling berhadapan di medan pertempuran. Portal resmi Kementerian Pertahanan Malaysia menyebutkan askar Wataniyah adalah tentara cadangan Angkatan Darat Malaysia. Badan ini dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal. Sesuai peraturan, askar Wataniyah terbuka hanya untuk warga negara Malaysia. Mereka dilatih dengan keterampilan senjata, fisik dan taktik standar ketentaraan, dan bertugas mendukung tentara di Raja Malaysia dalam kegiatan bela negara. Terkait hal ini, Panglima TNI masih menyelidiki kebenaran laporan jika ada WNI yang bergabung menjadi askar Wataniyah. Hal yang senada juga diungkapkan Menteri Luar Negeri. Ya, kita tunggu nanti. Saya sudah perintahkan Pangdam untuk mengecek kebenarannya itu ya, minta informasi. Jadi saya belum bisa memberikan respon secara tepat. Rekrutmen WNI untuk dijadikan tentara Malaysia tidak lepas dari semakin sulitnya perekonomian di Indonesia, terutama yang berbatasan dengan Malaysia. Apalagi setiap anggota askar Wataniyah terjamin kesejahteraannya dengan mendapat gaji, insentif, dan asuransi. Mungkin iming-iming inilah yang menarik sejumlah WNI di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan menjadi anggota askar Wataniyah. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Ya, saudara, Ketua DPR Agung Laksono mengecam tindakan pemerintah Malaysia yang dinilainya tidak beretika karena merekrut warga negara Indonesia untuk dijadikan sebagai anggota askar Wataniyah. Dan sementara itu kecaman yang sama juga datang dari para pengamat politik. Mereka juga takut para WNI tersebut akan dijadikan kuda tunggangan bagi kepentingan negara Malaysia. Kabar bahwa ada ratusan warga negara Indonesia yang direkrut pasukan cadangan militer Malaysia atau askar Wataniyah membuat berang sebagian pihak di Jakarta. Termasuk Ketua DPR Agung Laksono. Menurutnya, pemerintah melalui Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan harus segera mengkonfirmasi kabar itu. Dan jika benar, melayangkan protes keras. Dilakukan peninjauan untuk melihat langsung, ada klarifikasi. Kalau memang seperti itu, kita melakukan protes keras. Jangan sampai direkrut anak-anak muda kita untuk diadu oleh bangsanya sendiri. Kabar perekrutan WNI di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia diakui Pangdam 6 Tanjung Pura. Menurutnya, secara hukum tidak ada yang membatasi hak mereka, terutama mereka yang secara sah berdomisili di Malaysia. Kalau dia bekerja, kemudian dia dapat namanya PR, permanent residence, selama 6 tahun atau berapa itu ketentuannya di sana. Kemudian dia berhak menerima sebagai warga negara Malaysia dan dia mau, itu sah saja. Tapi dari pengamat militer Kusnanto Anggoro ada perspektif lain. Ia justru mencurigai ada motif terselubung di balik langkah Malaysia merekrut WNI masuk pasukan cadangan.
Sampai sekarang saya tidak yakin kalau Malaysia mempunyai pikiran untuk menjadikan mereka-mereka atau orang Indonesia yang dilatih itu sebagai katakanlah koloni kelima misalnya. Semacam kuda Troya misalnya kalau suatu saat Malaysia terjadi konflik dengan Indonesia. Saya tidak menduga sampai sejauh itu, terlalu jauh. Tetapi betapapun juga saya kira harus itu merupakan sesuatu yang harus diperhitungkan. Pada saat yang sama, mereka yang mengamati isu Indonesia-Malaysia selama ini juga sepakat ada faktor keterbatasan ekonomi di kalangan masyarakat di wilayah perbatasan yang akhirnya mendorong mereka untuk mencari lahan pekerjaan di Malaysia, walaupun itu akhirnya membawa mereka ke wilayah abu-abu. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini secara resmi menahan 2 pejabat Bank Indonesia, Oi Hoi Tiong dan Rusli Simanjuntak, terkait skandal dana Bank Indonesia. Oi Hoi Tiong ditahan di tahanan Polda Metro Jaya, sedangkan Rusli Simanjuntak langsung dibawa ke tahanan Brimob di Kelapa II, Cimanggis, Depok. Setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, mantan Direktur Hukum Bank Indonesia, Oi Hoi Tiong, akhirnya ditahan. Oi akan mendekam di tahanan Polda Metro Jaya. Di saat bersamaan, mantan Kepala Biro Komunikasi BI, Rusli Simanjuntak juga ditahan KPK di tahanan Brimob Kelapa II. Keduanya hari ini diperiksa dalam lanjutan kasus aliran dana BI senilai 100 miliar rupiah kepada sejumlah anggota DPR. Untuk membahas keterlibatan anggota DPR, siang tadi Badan Kehormatan DPR juga mendatangi KPK. Hingga kini anggota DPR yang disangka menerima uang haram ini belum ada yang dijadikan tersangka. Selain pejabat Bank Indonesia, mantan anggota DPR Komisi 9 yang disangka menerima uang aliran dana BI, Hamka Yamdu, juga memenuhi panggilan KPK. Hamka sempat 2 kali mangkir tidak memenuhi panggilan KPK. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Ya, saudara, di tengah pengusutan kasus aliran dana Bank Indonesia, nama-nama calon Gubernur Bank Indonesia untuk menggantikan Burhanuddin Abdullah saat ini sudah di tangan Presiden dan akan diserahkan ke DPR dalam waktu paling lambat 2 hari mendatang. Dan Agus Marto Wardoyo yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri disebut-sebut sebagai kandidat paling kuat untuk menduduki posisi Gubernur Bank Sentral. Bursa calon Gubernur Bank Indonesia makin memanas. Sejumlah nama kabarnya sudah di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan menyeleksi sebelum dikirim ke DPR tanggal 17 Februari mendatang. Sejumlah nama yang ramai disebut adalah Agus Marto Wardoyo, Direktur Utama Bank Mandiri, Hartadi Sarwono, dan Budi Mulya. Kedua nama terakhir saat ini Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sumber menyebutkan Agus Marto Wardoyo menjadi calon paling kuat karena ia yang paling diinginkan istana. Sedang Hartadi dan Budi Mulya disodorkan Bank Sentral. Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Derajat Wibowo mengatakan lebih baik calon Gubernur Bank Indonesia tidak berasal dari internal Bank Indonesia mengingat konflik internal BI yang semakin tajam. Salah satu calon yang sedang dipertimbangkan dan saya rasa adalah menjadi calon terkuat itu adalah Direktur Utama Bank Mandiri Agus Marto Wardoyo yang hemat saya merupakan calon yang cukup bagus, cukup representatif. Kalau di internal Bank Indonesia itu di situ ada Budi Mulya, ya kan? Ada juga beberapa, tetapi ya karena tersangkut dengan beberapa permasalahan yang dari luar juga ada juga beberapa yang sudah cukup berhasil, yang menurut kacamata kami memiliki kemampuan, kapasitas sebagai seorang calon Gubernur Bank Indonesia. Misalnya Dirut Bank Mandiri juga mungkin bisa dipertimbangkan. Sesuai ketentuan, Presiden bisa mengajukan paling banyak 3 nama. Ada kemungkinan SBY hanya akan mengajukan 1 nama. Bagaimana kalau Presiden mengajukan 1 orang? Ya, kami merasa, kami menghormati itu, tetapi memang sepertinya DPR di fight accompli, semacam dipaksa untuk menyetujuin, jadi ada resiko itu calon akan ditolak gitu kan. Paling lambat Presiden harus mengajukan nama calon Gubernur BI besok, mengingat batas akhir 17 Februari adalah hari Minggu. Juanita Wiratmaja dan Novrianus Barens melaporkan dari Jakarta.